Halo semuanya, langsung aja kita bedah salah satu laga paling bikin jantungan di Piala Dunia kali ini. Swiss lawan Kolombia. Di atas kertas, kita semua mungkin ngarepin hujan gol ya, tapi realitanya di lapangan, laga ini malah berubah jadi ajang adu catur tingkat tinggi. Buat kalian yang suka taktik, ini bukan sekedar main bola biasa. Ini murni soal adu kuat mental dan ketahanan fisik yang benar-benar luar biasa. Coba kalian perhatiin angka ini. 0,7. Serius? Cuma segitu? Ini adalah total expected goals atau XG gabungan dari kedua tim selama 90 menit pertama. Angka ini tuh kayak ngasih tahu kita betapa kakunya taktik mereka. Nggak ada yang berani ambil risiko, semuanya takut bikin kesalahan fatal. Dan efeknya, kita disuguhin pertarungan di mana disiplin bertahan benar-benar jadi raja di atas lapangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kebuntuan taktik di waktu normal. Sepanjang waktu normal, ancaman yang benar-benar bahaya itu nyaris nggak ada sama sekali. Swiss cuma nyatet XG 0,3, terus Kolombia di 0,4. Ya emang sih ada momen kayak tendangan melengkungnya Gustavo Puerta atau tendangan bebas Fabian Rieder, tapi formasi kedua tim ini benar-benar rapat banget. Ibarat mereka ngunci pintu pertahanan, terus kuncinya dibuang ke laut. Nggak ada satupun yang berhasil nembus. Nah, biar lebih kebayang, rekor ini resmi jadi total XG paling rendah di waktu normal dari semua pertandingan Piala Dunia sejauh ini. Fakta ini valid banget buat nunjukin betapa solid dan susahnya nembus pertahanan mereka sebelum peluit panjang bunyi. Pemain sekelas Granit Xhaka di kubu Swiss atau Luis Suarez di Kolombia sekalipun, ujung-ujungnya tetap aja mentok di sistem pertahanan lawan yang nyaris sempurna ini. Lanjut ke bagian kedua, serangan bertubi-tubi Kolombia di babak tambahan. Pas masuk babak tambahan, dinamika game state langsung berubah drastis. Kolombia akhirnya kayak ngelepas rem tangan mereka. Bayangin aja, mereka bisa ngelepas 8 tembakan cuma dalam waktu 30 menit. Padahal di 90 menit awal, mereka cuma kumpulin 7. Intensitas mereka naik drastis banget. Ngurung pertahanan Swiss karena pengen banget nyelesain laga ini tanpa harus ngadepin drama adu penalti. Di sisi lain, karena Kolombia terus-terusan ngegas, Swiss otomatis langsung masuk ke survival mode. Bener-bener cuma bertahan hidup. Selama extra time itu, mereka cuma bisa nyatet 1 percobaan. Itu pun cuma tendangan lambung spekulasi dari Xhaka. Kelihatan banget kan, Swiss udah pasrah dan mati-matian jaga gawang biar bisa maksain hasil imbang. Sekarang coba kita flashback sedikit ke momen-momen krusial yang kebuang ini. John Lucumi dapat peluang emas lewat sundulan dari umpan sudut Quintero, tapi sayang banget malah ngebentur Mistar. Terus, tembakan jarak jauh Jaminten Kempas juga nyaris aja masuk kalau nggak ditepis luar biasa sama Gregor Kobel. Dan puncaknya, di menit ke-115, Xhaka bikin kesalahan yang jarang banget dia lakuin. Bola jatuh ke Kempas, posisinya udah enak banget, tapi malah, ditembak melambung jauh ke atas gawang. Rangkaian kegagalan inilah yang akhirnya maksa Kolombia mau nggak mau ngelepas kendali dan masuk ke lotre adu penalti. Oh iya, fun fact sedikit nih buat sejarah. Laga ini resmi jadi laga sistem gugur Piala Dunia kedua sejak edisi 2018 yang berakhir tanpa gol setelah 120 menit. Sebelumnya cuma ada laga Maroko lawan Spanyol di 2022. Fakta ini sekaligus jadi transisi kita dari permainan terbuka masuk ke medan perang psikologis paling kejam di dunia sepak bola. Nah, kita sampai di bagian ketiga, anatomi adu penalti. Puncak ketegangannya nih. Adu penalti, panggung di mana pahlawan lahir dan mimpi bisa hancur berantakan dalam hitungan detik. Ujian mental tertinggi teman-teman. Tapi, masalahnya buat Swiss, mereka bawa rekor sejarah yang lumayan gelap. Dari 5 adu penalti terakhir di turnamen besar, mereka cuma menang sekali. Iya, cuma pas lawan Prancis di Euro 2020 kemarin. Jadi maksain laga buat sampai ke titik ini itu sebenarnya sebuah perjudian mental yang luar biasa nekat buat mereka. Yuk kita bedah alur ketegangannya. Quintero maju duluan, gol. Xhaka balas, walau bola sempat kena tepi sedikit. Nah, titik baliknya mulai kelihatan pas eksekusi Davinson Sanchez ngebentur Mistar. Swiss otomatis ada di atas angin. Tapi, suasana balik super tegang waktu Manuel Akanji justru buang peluang karena tendangannya melambung ke atas. Harusnya Kolombia lega kan? Ternyata enggak. Eksekusi Chucho Hernandez berhasil digagalin sama Kobel. Dan akhirnya ketenangan Ruben Vargas di tendangan terakhir jadi penentu kemenangan krusial buat Swiss. Masuk ke bagian keempat. Membuktikan kualitas Gregor Kobel. Kemenangan luar biasa ini jelas nggak bisa lepas dari sang pahlawan utama di bawah mistar gawang. Angka-angkanya udah ngerangkum semuanya. Kobel ngelakuin 3 penyelamatan dari 3 tembakan tepat sasaran selama permainan terbuka. 100% save rate. Ditambah lagi 1 save penalti krusial lawan Hernandez tadi. Kobel bener-bener ngehapus hantu masa lalu soal kegagalan adu penalti Swiss. Malam itu di Vancouver, dia bukan cuma kiper. Dia itu benteng kokoh yang nolak buat diruntuhin. Terakhir, bagian kelima. Menghadapi sang juara bertahan.
Kemenangan melelahkan tapi monumental ini nyisain satu pertanyaan besar buat kita semua. Di perempat final hari Sabtu nanti, bisakah tembok pertahanan Swiss yang super solid ini, ditambah Gregor Kobel yang lagi bener-bener on fire, menghentikan langkah sang juara bertahan, Argentina? Swiss jelas harus nampilin ketahanan mental yang sama kuatnya, atau bahkan lebih gila lagi. Jadi gimana menurut kalian? Bakal ada kejutan nggak nih? Yang pasti, ini bakal jadi duel taktik tingkat tinggi yang wajib banget kita tonton.